lebih tinggi daripada ini ya. Ya kan? Gimana? Jadi di bawah iyalah, pas itu kan udah tadi di samping arahnya ke dapur. Terus ada Aku nggak tahu. Saya tidak ada. Diperiksa oleh Kenapa? Tidak pernah ada dia. Main saudara dan kasih hidup belum? Bang, bisa jelaskan bang tadi bang? terkait saksi dan Saksi yang tadi. LPSK tadi bang. Pertama, kami menolak keterangan saksi yang diberikan oleh saksi yang dihadirkan oleh LPSK tadi. Alasan penolakannya pertama, dia sendiri pun tidak membaca dengan utuh apa ya keterangan yang diberikan kepada penyidik, dan itu diakui. Kedua, dia sendiri mengakui bahwa dia adalah pengguna narkoba. Gitu loh. Jadi bahwa kemudian keterangan dia dipergunakan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya, yang kemudian menjadi nanti bahan pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini. Kami dari PH juga punya hak yang sama untuk itu. Nah, yang menjadi menarik sebenarnya adalah LPSK justru yang menghalang-halangi proses pencarian kebenaran material ini dengan menunda-nunda. Kalau toh akhirnya harus bertopeng, saya nggak tahu. Kita bolak-balik pelajari undang-undang LPSK, tidak ada saksi diberikan bertopeng seperti itu. Dan keputusan majelis waktu itu menghadirkan saksi. Ini kompromi apa? Barusan saya dapat informasi dari klien saya, ada seorang saksi nanti yang namanya Trinanda dengan identifikasi ciri-ciri yang mereka sendiri ragukan. Karena kami memang kan tidak kenal. Kami kan tidak kenal saksi yang dihadirkan. Jadi ketika pun rekan saya tadi memeriksa identitas KTP gitu ya, kita anggap saja dulu KTP itu sebagai identitas yang valid kan begitu ya, gitu loh. Termasuk juga soal pernyataannya dia, bagaimana mungkin dalam, kalau Anda saudara atau kawan-kawan media sudah pernah melihat posisi tempat pembinaan itu kan agak turun dan melihat seperti itu. Makanya saya bilang kami menolak keterangan itu. Tentu nanti penolakan ini kan kami akan sampaikan dalam pledoi kami. Gitu. Terkait dengan topeng tadi bang? Nah, topeng ini saya nggak tahu hukum acara apa yang menganut ini. Saya pikir jaksa, hakim, penasihat hukum sama kan kuhapnya kan. Masih Undang-Undang nomor 8 tahun 81 kan kuhapnya sebagai masterpiece karya bangsa Indonesia loh. Nggak ada. Ada diskresi untuk dalam Undang-Undang TPPU karena dianggap itu di luar. Ini kan Undang-Undang TPPU ini, Undang-Undang TPPU kan undang-undang yang dikhusus untuk tindak pidana tertentu ini kan. Pertanyaannya adalah saksi dihadirkan untuk kasus TPPU atau kasus 170? Kan itu gitu loh. Dia kan dihadirkan sebagai saksi karena dua klien kami ini dianggap secara dengan bersama-sama menggunakan kekerasan, bukan begitu. 51 kan begitu gitu loh. Jadi nggak ada relevansinya. Nah, kalau kita bicara juga undang-undang LPSK, itu juga tidak ada bahwa saksi karena ancaman keselamatannya nyata segala macam sehingga dapat perlakuan yang berbeda dalam pemeriksaan saksi seperti yang diatur KUHAP. Iya, kita akuin itu. Misalnya berada di tempat telekonferensi. Nggak ada topeng, bos. Berarti ada kecurigaan abang dengan saksi ini? Sejak awal kami sudah curiga dengan LPSK. Ada keraguan. Disembunyikan, dipengaruhi. Makanya pertanyaan kami tadi kan pertama, dari mana dia dapat kata-kata anak tahanan? Mohon maaf ya, bukan tanpa bermaksud ini kan katakanlah orang yang pemahamannya mungkin tidak sesempurna yang ini. Anak tahanan berarti. Makanya saya tanya tadi, kamu dengar anak tahanan itu dari mana waktu ada pemeriksaan? Jadi diksi anak tahanan itu keluar. Yang dia tahu kan di situ anak kereng. Dia cuma sebut kita ini anak kereng udah 1 tahun loh lebih. Itu kira-kira mungkin. Kita istiqomah dulu, konsisten jam 2 kita buka sidang. Konsisten ya Pak. Sebelum